Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita langsung aja ya, masuk ke pertanyaan yang kayaknya sering banget muncul, terutama buat Anda yang ada di dunia kripto. Pertanyaan apa tuh? Yaitu, kapan sih waktu paling pas buat jual aset kripto kita? Iya. Pertanyaan klasik. Klasik tapi penting banget kan? Apalagi pasarnya, wah geraknya liar. Betul. Volatilitas itu udah kayak nama tengahnya kripto. Nah, eh untuk bantu mikirin ini, kita bakal coba kupas pandangan dari Raoul Pal. Dia kan pemikir makro global, sekaligus investor kripto juga. Oke, sumber kita kali ini fokus ke Raoul Pal ya. Dia punya tesis yang lumayan unik, namanya Everything Code. Everything Code. Menarik tuh. Intinya sih dia percaya ada semacam pola siklus gitu, 4 tahunan, yang katanya lumayan bisa diprediksi di pasar kripto. Kita coba bedah deh logikanya. Sip. Pal ini ngelihat siklus 4 tahun namanya ya. Pertemuan gitu ya, konvergensi dari 3 mesin gede. 3 mesin, apa aja tuh? Pertama, siklus refinancing utang global. Ini butuh likuiditas baru terus kan? Polanya kelihatan sejak krisis 2008. Kedua, nah ini penting, siklus halving Bitcoin. Oh, yang hadiah blok yang dipotong setengah itu ya? Betul, jumlah Bitcoin baru jadi makin dikit. Secara historis, ini sering banget jadi pemicu kenaikan harga. Pasokan makin langka soalnya. Oke, utang global, halving Bitcoin. Ketiga, Ketiga, siklus pemilu AS. Ini sering ngaruh ke kebijakan ekonomi global, sentimen pasar juga kena imbasnya. jadi kombinasi utang, kelangkaan Bitcoin, sama politik AS ini bikin irama 4 tahunan gitu ya? Terus gimana Pal bagi fasenya? Umumnya sih dia bagi jadi 3 tahun performa bagus, terus 1 tahun jelek. 3 bagus, 1 jelek. Kayak musim ya? Persis. Dia pakai analogi musim. Ada musim semi, musim panas, sama musim gugur kripto. Nah, ini yang 3 tahun performanya cenderung bagus. Terus yang 1 tahun jelek. Itu dia sebut musim dingin kripto. Ini yang paling ditakuti biasanya. Harganya bisa anjlok parah, bikin banyak orang kapok. Wah, musim dingin kripto. Ini nih yang jadi momok. Oke. Jadi misi kita di pembahasan kali ini, kita mau bedah strateginya Raoul Pal. Strategi soal kapan ambil untung, kapan mungkin malah nambah posisi, atau jangan-jangan malah diam aja gitu ya. Betul. Kita lihat logikanya, pengalamannya dia, terus gimana ini relevan buat Anda yang dengerin. Penting banget nih, disclaimer dulu ya. Ini bukan nasihat finansial loh. Oh iya, jelas. Kita cuma eksplorasi kerangka berpikir dari orang yang udah lama main di pasar ini. Kita pengen paham kenapa dia mikir gitu, termasuk dari kesalahan dia juga. Supaya Anda bisa evaluasi sendiri ya, mana yang cocok buat tujuan finansial, jangka waktu, sama toleransi risiko masing-masing. Nah, itu dia. Oke, mari kita dalami soal siklus 4 tahunan versi PAL ini. Tadi ada musim semi, panas, gugur, dingin. Bisa dijelasin dikit lagi? Bisa-bisa. Tahun pertama siklus itu musim semi kripto. Biasanya pasar baru mulai pulih dari musim dingin sebelumnya. Mulai ijo-ijo lagi lah. Awal pemulihan ya? Mm-mm. Terus tahun kedua, musim panas kripto. Nah, di sini kenaikan harga biasanya lebih solid. Orang makin percaya diri. Oke, musim panas. Lanjut. Tahun ketiga, musim gugur kripto. Ini sering jadi puncaknya siklus. Euforia di mana-mana, investor retail masuk banyak banget, harga naiknya gila-gilaan. Pesta pora ya kesannya? Bisa dibilang gitu. Nah, baru deh tahun keempat, musim dingin kripto. Atau dia juga sebut musim dingin makro. Pestanya bubar. Bubar. Maksudnya harganya anjlok. Anjlok. Signifikan banget. Drawdown itu penurunannya bisa 75% atau lebih malah buat beberapa aset. Wow, 75%. Nggak kebayang sakitnya kalau nggak siap mental. Nah, ngomong-ngomong soal mental, ini nyambung ke perjalanan pribadinya Raoul Pal nih kayaknya. Banget. Pengalamannya dia itu ngebentuk strateginya sekarang. Gimana cerita awalnya dia masuk kripto? Ceritanya seru nih. Dia beli Bitcoin pertama itu tahun 2013. Harganya cuma $200. $200. Murah banget itu kalau lihat sekarang. Iya kan? Dan dari awal visinya udah jangka panjang, 5-10 tahun. Targetnya nggak main-main, $1 juta per Bitcoin. Gila sih. $1 juta dari $200? Walaupun dia sempat ngediskon targetnya jadi 100.000. Mungkin dia mikir, wah terlalu optimis kali ya 1 juta. Tapi tetap aja kan, ambisius banget. Terus gimana dia lihat investasi pertamanya itu? Anggapannya apa? Dia nganggepnya kayak call option, semacam tiket lotre lah.
tapi yang potensi untungnya bisa berkali-kali lipat dari ruginya. Ruginya ya modal awal $200 itu aja. Jadi dia nggak masukin semua duitnya, tapi jumlah yang lumayan berarti buat dia. Betul. Nah, habis beli harganya naik cepet. Sempat untung 5x lipat. Wah, pasti seneng banget tuh. Merasa jenius mungkin ya. Mungkin aja. Tapi ya namanya pasar kripto. Nggak mungkin mulus terus ya. Nah, itu dia. Nggak lama, pasar balik arah. Anjlok parah. Sampai 85% dari puncaknya. Waduh, 85%, gimana reaksinya dia? Panik nggak? Nah, di sini menariknya. Karena mindset call option tadi, dia udah siap kalau $200 itu hangus. Jadi dia ngaku relatif tenang aja. Oh, jadi dia hodl, dipegang terus aja gitu? Ya, dia putusin hodl. Mau lihat gimana cerita jangka panjangnya. Ini pelajaran pertama soal mental sih. Tapi dia nggak selamanya hodl kan? Katanya ada cerita dia salah dual, terlalu cepet. Momen mid-curving itu. Nah, ini dia nih momen krusial di 2017. Bitcoin waktu itu nyentuh $2.000. Berarti udah 10x lipat dari harga belinya dia ya? Betul, udah 10x. Nah, pas itu pasar lagi rame banget soal forking wars. Ingat nggak? Perdebatan soal Bitcoin Cash dan lain-lain. Oh iya, yang komunitasnya pecah itu ya? Banyak ketidakpastian gitu. Nah, persis. Gara-gara noise pasar itu, dia jadi khawatir. Akhirnya, Dia jual posisinya. dijual. Pas udah untung 10x, sayang banget. Dia jual, waktu itu dia ngerasa udah bener lah. Ngamanin profit 10x kan lumayan banget. Tapi, Tapinya apa? ironisnya, 9 bulan setelah dia jual, harga Bitcoin terbang lagi. Gila-gilaan naiknya. Naik berapa? Naik 10x lipat lagi dari titik dia jual. Kebayang nggak? Astaga, 10 kali lipat lagi, itu pasti nyesek banget sih. Pelajarannya apa tuh dari situ? Kesalahan mid-curving ini. Kesimpulannya dia bahaya banget overthinking atau terlalu banyak mikir pas tren pasar lagi kuat. Apalagi kalau trennya sebenarnya simple. Maksudnya gimana tuh? Ya, kayak isu regulasi, forking tadi, itu kan seringnya cuma noise jangka pendek aja, gangguan doang. Itu bisa bikin kita lupa sama gambaran besarnya, yaitu tren adopsi jangka panjang. Jadi dia ngerasa kejebak di tengah ya, mau jadi investor pasif tapi nggak tahan lihat noise, mau jadi trader aktif tapi malah salah timing. Kira-kira gitu. Keputusannya jadi suboptimal. Oke. Jadi dia keluar 2017, belajar dari kesalahan, terus kapan dia masuk lagi? Dia mulai ngamatin pasar lagi intensif tahun 2019. Nah, kesempatan emasnya datang pas pasar anjlok parah gara-gara COVID, Maret 2020 itu. Oh, pas semua orang panik jual itu ya? Iya, dia lihat ada pola grafik teknikal, wedge pattern katanya. Pola ini sering jadi sinyal bakal ada pergerakan besar. Dia lihat itu sebagai sinyal beli di tengah kepanikan massal. Wah, timingnya pas banget ya. Berani beli pas orang lain takut. Posisinya lebih besar dari yang awal. Jauh lebih besar. Katanya sekitar 6-7 kali lipat dari posisi awalnya di 2013. Gede juga ya. Dia ngerasa berhasil banget tuh. Beli pas murah di 2013, jual 2017 meskipun kecepatan, terus masuk lagi dengan timing bagus di 2020. Kayak cerita sukses trading kan? Ya, kedengerannya sih gitu. Tapi tadi katanya ada plot twist. Ada. Dan ini mungkin inti paling nampol dari pengalamannya dia. Jadi, setelah ngerasa sukses trading gitu, dia iseng ngitung ulang. Ngitung apa? Skenario pertama, gimana kalau dia nggak ngapa-ngapain? Cuma pegang aja investasi awal $200 itu dari 2013 sampai pas dia ngitung. Cuma hodl aja. Hasilnya, keuntungannya bakal 5 kali lebih besar daripada hasil akhir dia yang udah capek-capek trading keluar masuk pasar. Serius? 5 kali lipat cuma dengan hodl, gila sih. Berarti semua usaha tradingnya malah ngurangin hasil ya? Dah, kena banget kan? Dan nggak cuma itu, dia bikin skenario kedua yang lebih gila lagi. Apa lagi tuh? Gimana kalau dia nggak cuma hodl, tapi juga nambah investasi? Jumlahnya sama kayak modal awal, $200 juga. Nambahnya setiap kali ada musim dingin kripto, kayak di 2013 sama 2018. Jadi beli pas diskon besar gitu ya? Iya. Dan dia asumsinya nggak usah sempurna kok nangkep harga paling bawah, meleset 30% dari dasar aja. Hasilnya gimana coba? Gimana? Lebih gede lagi. Jauh. Hasilnya bakal 25 kali lebih besar. 25 kali. Ya ampun. Bedanya jauh banget. Ini benar-benar nunjukin sesuatu yang fundamental ya? Banget. Insight utamanya yang mungkin agak pahit buat trader pengalaman kayak dia, itu soal kekuatan strategi paling dasar.
Apa itu? Yaitu, pegang aset di tren jangka panjang, pertumbuhan, karena adopsi jaringan, hukum Metcalfe itu, terus manfaatin penurunan besar, drawdowns, sebagai kesempatan emas buat nambah posisi, compounding. Jadi drawdown itu bukan bug tapi feature ya? Kesempatan malah. Persis, buat aset kayak kripto yang didorong adopsi jaringan, ternyata usaha dia buat pinter trading malah ngurangin potensi untung dibanding disiplin hodl plus beli pas murah. Ini mengubah cara pandang banget sih. Penurunan jadi nggak seseram itu kalau dilihat sebagai peluang. Nah, dari pengalaman dan perhitungan ini, gimana Pal nerjemahinnya jadi strategi praktis yang bisa kita pertimbangkan? Dia bagi jadi 3 pendekatan utama. Bisa dipilih tergantung profil sama tujuan kita masing-masing. Pendekatan pertama, dia sebut the long-term compounder. Oke, si pengganda jangka panjang. Buat siapa nih strateginya? Ini buat Anda yang, pertama, horizon investasinya panjang banget, mungkin puluhan tahun. Kedua, nggak butuh duit dari investasi kripto ini dalam waktu dekat. Ketiga, yang paling penting, mentalnya kuat buat lihat portofolio anjlok parah tanpa panik jual. Mental baja ya berarti. Terus gimana caranya? Strateginya simple tapi butuh disiplin. Sambut musim dingin kripto berikutnya, Pal perkirain sekitar 2026 dengan gembira. Siapin dana tunai khusus buat momen itu, beli pas orang lain lagi pada ketakutan. Fokus ke compounding. Manfaatnya jelas ya, potensi maksimalkan kekayaan jangka panjang. Pal sendiri ngelakuin ini di siklus terakhir? Iya, dia ngaku beli pas penurunan 2022. Beli ETH bulan Juni, beli SOL juga. Terus nambah lagi Oktober-November pas pasar masih lesu banget. Dia yakin beli pas di bawah gitu bakal ngasih hasil gede ya? Dia percaya banget. Katanya tiap beli di titik rendah gitu potensinya bisa 10x, 20x, bahkan 50x lipat di siklus berikutnya. Tergantung asetnya juga sih. Oke, itu pendekatan pertama. Hodl kuat, beli pas diskon. Pendekatan kedua apa? Pendekatan kedua itu kebalikannya. Nyoba timing the market. Jual pas dekat-dekat puncak siklus buat ngehindarin musim dingin. Wah, ini kayaknya idaman banyak orang ya. Jual pas mahal, beli lagi pas murah. Kedengarannya ideal. Ini menarik buat orang yang nggak kuat lihat portofolionya merah parah, anjlok 70-80%, dan pengen ngamanin untung pas lagi euforia. Tapi Pal sendiri kayaknya nggak terlalu suka cara ini ya. Kenapa? Susah. Susah banget. Ada 2 tantangan utama. Pertama, teknisnya. Susah banget nentuin kapan persisnya puncak itu bakal terjadi. Model likuiditas PAL sendiri aja ngarahnya ke pertengahan 2025, tapi dia nekenin banget kalau itu nggak pasti. Sejarahnya juga beda-beda ya puncaknya. Betul, akhir 2013 sama 2017 ada ledakan di akhir tahun, tapi 2021 puncaknya malah ganda, terus lebih awal. Jadi nebak puncak itu, ya ampun, susah banget. Kayak nangkep pisau jatuh katanya. Oke, tantangan teknis. Terus tantangan kedua apa? Nah, ini mungkin lebih bahaya. Tantangan psikologis. Anggaplah Anda hebat nih, berhasil jual dekat puncak. Mantap kan? Iya dong. Masalahnya, pas pasar udah turun jauh, mental kita buat masukin lagi duit dengan jumlah sebesar yang kita tarik tadi itu berat banget. Kenapa gitu? Takut rugi lagi. Ada rasa takut kehilangan untung yang udah di tangan. Loss aversion. Jadinya, pas mau beli lagi, seringnya jumlahnya lebih kecil. Akibatnya, ironisnya, hasil akhir Anda bisa jadi lebih kecil daripada kalau Anda hodl aja terus, nambah pas turun. Makanya PAL nggak terlalu rekomen ini. Risiko psikologisnya tinggi. Masuk akal banget. Jadi hodl and compound butuh mental baja. Timing the top susah, teknis dan psikologis. Ada jalan tengah nggak sih yang lebih realistis buat kebanyakan dari kita? Ada. Ini pendekatan ketiga yang menurut PAL paling cocok buat mayoritas investor. Semacam strategi hybrid atau jalan tengah. Hybrid gimana tuh? Dia nyimbangin antara akumulasi kekayaan jangka panjang sama kebutuhan hidup sekarang. Kuncinya, pakai waktu, bukan harga, sebagai pemicu buat jual sebagian. Menarik nih, pakai waktu bukan target harga. Detailnya gimana? Strateginya bertahap. Gini, Nanti nih, menjelang akhir tahun 2024, Pak lihat sering ada potensi naik setelah pemilu AS. Nah, lepas dari harga udah nyampe target atau belum, pokoknya pas akhir tahun, misal November-Desember, pertimbangkan jual sebagian porsi portofolio Anda. Misalnya 1/3 atau berapapun yang Anda nyaman. Patokannya kalender. oke, jual sebagian akhir tahun. Terus duitnya buat apa? Nah, tahap 2, pakai hasil jualannya buat lifestyle chips.
Beli sesuatu yang Anda pengen atau butuhin, mobil baru kek, DP rumah, liburan, atau sekedar nambah tabungan darurat. Ini penting buat ngerasain hasil investasi, jadi nggak stres mikirin untung di atas kertas doang. Jadi ada kepuasan nyata gitu ya. Oke, terus sisanya? Tahap 3, sisa ponsinya, misal 23, biarin aja jalan ngikutin pasar sampai tahun 2025. Kalau di 2025 ada rally gila-gilaan gimana? Kayak 2013 atau 2017? Nah itu tahap 4, opsional. Kalau kejadian ada mega pump gitu di 2025, Anda bisa pertimbangin jual 1/3 lagi. Kalau nggak kejadian, ya nggak apa-apa, kan udah ngamanin sebagian di tahap 1 tadi. Jadi lebih fleksibel ya. Yang penting apa nih di akhir? Tahap 5. Ini krusial, usahakan tetap pertahankan sebagian posisi, misal 1/3 terakhir itu, buat jangka super panjang. Jangan sampai keluar pasar sepenuhnya. Biar tetap dapat manfaat kalau tesis pertumbuhan jangka panjangnya bener. Oke, strategi bertahap pakai waktu ini kedengarannya lebih manusiawi gitu. Ngurangin stres nebak puncak, bisa nikmatin hasil, tapi tetap ikut kalau pasar naik lagi. Betul, ngurangin resiko nyesel juga. Nyesel nggak jual pas tinggi, atau nyesel jual kebanyakan terus ketinggalan kereta. Proporsinya 1/3 atau 50% itu bisa disesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing. Paul sendiri katanya mau pakai strategi kayak gini. Sip. Jadi kita udah punya 3 pendekatan. Hodl plus compound, timing the top, sama jalan tengah berbasis waktu ini. Nah, waktu Pel ngomong di Mei 2024 lalu, dia lihat pasar lagi di fase mana? Waktu itu Mei 2024, Tel ngerasa pasar lagi transisi nih. Dari musim semi mau masuk ke musim panas kripto. Dia perkirain mulainya sekitar Juni atau Juli 2024. Musim panas ini biasanya gimana ciri-cirinya? Kenaikannya lebih stabil, lebih meyakinkan. Nggak seganas musim gugur, tapi udah mulai kelihatan arahnya positif. Habis musim panas, apa yang diantisipasi? Ada istilah unik tadi, banana zone. Itu apa lagi? Aha, iya. Banana zone itu istilah dia buat periode kenaikan harga yang super cepat, curam, mungkin rasanya nggak masuk akal. Untung gede bisa didapat dalam waktu singkat. Ini biasanya terjadi di fase musim gugur kripto nanti. Jadi setelah musim panas, siap-siap banana zone. Kemungkinan gitu. Makanya Paul bilang pas Mei 2024 itu mungkin jadi salah satu kesempatan terakhir buat masukin modal lumayan gede sebelum harga berasa kemahalan. Level harga waktu itu dianggapnya masih oke lah buat entry terakhir sebelum potensi rally gede. Tapi pas banana zone datang, pasti ada peringatan juga kan? Nggak mungkin aman-aman aja. Jelas ada. Justru pas lagi euforia gila-gilaan di banana zone, itu risiko paling gedenya. Kita kehilangan akal sehat. Maksudnya? Jadi ikut-ikutan FOMO gitu? Nah, itu dia. Gampang banget kebawa FOMO, fear of missing out. Terus ngelakuin hal gegabah. Misalnya mindahin semua aset ke koin-koin micin cuma gara-gara itu yang lagi naik paling tinggi. Padahal risikonya gede banget ya? Banget. Paling ngingetin, tetap pegang tesis awal. Fokus ke aset-aset utama yang fundamentalnya kuat, yang didorong adopsi jaringan. Kalau mau ikut main koin spekulatif, ya pakai porsi kecil aja. Jangan semua digeser ke sana. Oke, jaga kewarasan pas lagi euforia ya. Nah, selain strategi jual beli token ini, Paul ada nyebut langkah diversifikasi lain nggak? Yang sejalan sama visi jangka panjangnya dia. Ada. Ini nyambung ke visi jangka panjangnya dia. Dia cerita udah ambil sebagian untung dari Solana, SOL, salah satu aset kripto utama kan? Terus untungnya diapain? Nah, ini menarik. Dia pakai buat investasi ke jenis aset digital lain, NFT seni high-end. NFT, seni, bukan NFT gambar profil biasa gitu? Bukan, ini yang benar-benar karya seni digital dari seniman ternama. Dia nyebut nama kayak Xcopy sama Beeple. Itu kan seniman digital kelas kakap. Wah, menarik. Ini bukan sekedar ikut tren NFT aja dong berarti. Ada alasan strategisnya. Ada banget, ini nyambung ke proyeksi makronya dia yang tadi kita bahas. Kan dia bayangin total pasar kripto bisa tumbuh dari 2,5 triliun jadi 10-15 triliun, bahkan sampai 100 triliun nantinya. Terus hubungannya sama NFT seni? Tesisnya dia gini, nanti sebagian besar dari kekayaan 100 triliun itu nggak cuma disimpan dalam bentuk token atau koin biasa, tapi juga dalam bentuk aset digital unik yang nilainya tinggi, terutama seni digital. Jadi NFT seni high-end ini kayak penyimpan nilai gitu ya, bukan cuma koleksi. Menurut dia gitu,
Bisa jadi semacam treasury asset atau aset penyimpan nilai utama di dalam ekosistem digital masa depan. Ini taruhan dia soal evolusi bentuk kekayaan itu sendiri. Wow, pandangan yang jauh ke depan ya, tentang gimana kekayaan digital mungkin disimpan nantinya. Oke deh, kita coba rangkum yuk poin-poin penting dari diskusi kita hari ini. Boleh, kita mulai dari dilema kapan jual kripto tadi ya. Dari Raoul Pal, kita dapat 3 pendekatan utama nih. Apa aja tadi? 1, jadi investor jangka panjang, si compounder. Intinya hodl aset utama, terus manfaatin musim dingin buat beli banyak pas murah. Oke, hodl plus beli pas turun. Kedua? Kedua, jadi penentu waktu pasar, timing the market. Nyoba jual pas di puncak. Tapi ini susah banget teknisnya, psikologisnya juga berat. Pal nggak terlalu rekomen ini. Susah dan berisiko ya. Yang ketiga? Ketiga, ambil jalan tengah. Strategi hybrid yang pakai waktu bukan harga. Jual sebagian secara bertahap, patokannya kalender, misal akhir tahun. Hasilnya buat dinikmati sekarang buat lifestyle chips. Tapi sisain sebagian besar buat jangka panjang ya. Jangan keluar semua. Nah, itu kuncinya. Sisain sebagian, jangan keluar pasar sepenuhnya. Biar tetap ikut merasakan potensi pertumbuhan jangka panjang. Dan pengalaman Pal sendiri ngajarin kalau strategi pertama, hodl plus compound, itu kemungkinan hasilnya lebih gede dari trading aktif. Paling nggak buat dia. Jalan tengah jadi opsi yang lebih realistis secara mental buat banyak orang. Betul banget. Perhitungan simpel dia itu jadi pelajaran paling mahal sekaligus paling berharga kayaknya. Nah, sekarang kembali ke Anda nih yang lagi dengerin. Penting banget buat ditekankan lagi ya. Bahwa nggak ada satu strategi yang paling benar buat semua orang. Pilihan ada di tangan Anda masing-masing. Betul. Strategi mana yang paling pas, itu benar-benar tergantung tujuan finansial Anda, jangka waktu investasinya, sama seberapa tahan Anda sama gejolak harga yang kadang ekstrim di pasar ini. Kenali diri sendiri itu penting banget. Gimana reaksi Anda pas untung gede atau pas rugi gede. Itu kunci buat milih jalur yang bisa Anda jalani secara konsisten, nggak gampang goyah. Sip. Sebenarnya penutup nih, kita mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat proyeksi Raoul Pal tadi soal potensi pasar kripto sampai 100 triliun, terus langkah dia diversifikasi ke aset kayak NFT seni high-end. Nah, pertanyaannya, gimana hal ini ngaruh ke cara Anda mikir soal alokasi aset digital di masa depan? Apakah nanti nyimpen kekayaan di kripto itu artinya bakal lebih luas dari sekedar pegang token-token yang kita kenal sekarang? Akankah kita lihat evolusi lagi soal apa aja sih yang dianggap aset digital penyimpan nilai utama di siklus-siklus berikutnya? Sebuah pemikiran buat dibawa pulang. Semoga pembahasan kita kali ini ngasih perspektif berharga ya buat Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak.